Tapi aku kumpul kabeh. Yes. Nanti Bu Zaida kalau putus-putus mungkin sinyal saya, jadi boleh protes ya. Ya nanti saya benarkan. Kangen rek, dibuka po wajahnya tambah ditutup bisa Ida. Zaida bangun tidur. Gampang kan? Terus Bapak tak paten. Iki dihadapkan ke siapa? Aku ngomong ya. Ada di atas. Oke ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Iqbal Quraihan Eskom. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Islam Baitul Mukmin, beserta staf tenaga kependidikan SD Islam Baitul Mukmin. Yang kami hormati Bapak muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada siang hari ini kita semua alhamdulillah dapat berkumpul walaupun ada yang dari jarak jauh maupun yang sudah dekat berada di sekolah. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladannya kepada kita sekalian. Para Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, sebenarnya ini adalah
evaluasi yang biasa kita lakukan setiap seminggu sekali ataupun juga 2 minggu sekali. Akan tetapi selama 1 semester ini kita sudah lama sekali tidak pernah melaksanakan evaluasi sama sekali. Untuk itu kita buka kembali evaluasi ini untuk saling mengingatkan, bukan untuk saling menjerumuskan dan bukan untuk saling memojokkan, akan tetapi saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, yang pertama, agenda kita sebelum menginjak ke evaluasi, agenda kita yang pertama yaitu persiapan PTS. Kemarin sudah saya share di grup WA bahwa PTS itu akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 itu yang ma'arif. Karena kita sepakat bahwa pelaksanaan PTS ma'arif dulu baru kemudian yang dinas. Seperti itu, nggih. Jadi kita sepakati ma'arif tanggal 27, 28, 9. Kemudian untuk yang dinas itu kita sepakati September pada tanggal 4 September sampai seminggu nggih biasanya kalau PTS dinas. Oh iya 4 Oktober Pak Alawi, mohon maaf. Biasanya seminggu kita adakan PTS Dignas karena di situ kita nanti ada PJOK, ada juga apa itu namanya? SBDB. Jadi kami mohon untuk guru bidang studi dan juga guru wali kelas itu saling apa itu namanya? Koordinasi kapan jadwal untuk PTS Dignas. Karena terkadang terjadi selegence katanya orang Jawa ya, kesalahpahaman. Jadi tidak melihat pembelajaran, tidak melihat apa itu namanya jadwal PTS yang dalam artian apa? Tidak membaca di grup ya. Jadi kami mohon apapun apa itu namanya? Informasi-informasi yang diberikan di grup untuk dibuka, jangan sampai menunggu atau menginap selama 2 hari ataupun juga 1 hari menginap. Oleh karena itu kami mohon dalam apa itu namanya informasi yang ada atau yang di-share di grup untuk segera dibuka biar kita semua bisa mengikuti seperti itu. Jadi kami harap guru bidang studi dan wali kelas saling koordinasi kapan PTS itu akan dilaksanakan biar para siswa juga tidak saling menunggu seperti itu. Dan untuk jadwal PTS mohon Pak Alawi di apa itu namanya diketikkan di situ biar semuanya tahu dan siap dalam memberikan link soal yang akan dikerjakan oleh siswa. Jadi untuk tanggal 27, 29, 29 akhirnya biasanya itu akidah sama Al-Quran hadis, nggih. Untuk 27 sama 27 toh. Terus 28 itu biasanya fikih sama sejarah. Fikih untuk kelas 1, 2, 3 ada sejarah. Enggak ada ya? Ada. Oh, jadi untuk kelas Ada sejarah kelas 3. itu fikih sama SKI, sejarah Islam. Dan pada tanggal 29 bahasa Arab sama aswaja. Untuk kelas 1 dan 2 bahasa Arab saja. Dan untuk aswaja. 4, 5, 6 aswaja. Itu yang untuk ma'arif. Dan ini kebetulan linknya sudah diberikan, jadi nanti kalau link sudah diberikan, mohon siap Mbak Wian ya untuk edit. Jadi ngelembur nanti jenengan untuk saat ini tidak ada pekerjaan sekolahan. Sudah link diberikan, insya Allah nanti ada lemburan. Ya Bluetooth ya, kamu gak nyambung. Hilang berarti. Lanjut ke PTS Dignas untuk hari Senin kayak biasanya agama sama
Agama sama PKN ya. Agama sama PPKN. Mohon dicantumkan juga Pak Alawi untuk jam nge-share soalnya biar siswa itu kalau diberikan secara langsung kan atau gimana? Biasanya per jam ya Bu ya. Makanya Makanya minta tolong ini ditulis jamnya. Biar tahu, biar nggak tumpuk-tumpuk gitu loh. Maksud saya seperti itu. Nah, karena ini kan PTS, nggih. Ini kan PTS. Jadi kalau memang mengadakan Zoom hanya sekedar menyapa saja ke siswa. Anak-anak hari ini PTS pelajaran ini. Jadi tidak usah diberikan materi apapun, cukup mengerjakan PTS Dinas ataupun Ma'arif. Karena apa? Dari yang kemarin-kemarin itu banyak wali murid yang mengeluh bahwa PTS masih ada pembelajaran karena di masa pandemi. Seandainya tidak di masa pandemi, yang seperti kita lakukan biasanya, itu kan memang setelah PTS kita masuk kembali, tapi biasanya kan kita nggak mengadakan pelajaran, tapi pulangnya seperti biasa kan gitu. Kalau UAS itu kan pulang setelah mengerjakan langsung pulang. Nah, karena ini pandemi, jadi kami mohon setelah PTS itu anak-anak tidak usah diberikan pembelajaran lagi, cukup PTS saja. Karena ini saya sudah banyak keluhan-keluhan dari wali murid. Intinya apa? Mereka itu japri ke saya, akhirnya ini saya dengarkan saja. Nah, untuk saat ini kan semester pertama kali kita PTS. Jadi kami harap tidak memberikan mata pelajaran, tapi kita menyapa lewat Zoom saja. Ya berdoa, pengerjaan PTS, anak-anak silakan lihat linknya seperti itu. Jadi tetap melaksanakan Zoom. Tapi Zoom-nya tidak pembelajaran, hanya memulai. Ya seperti itu ya betul. Sampun. Untuk yang hari kedua Pak Bu, bahasa Indonesia sama IPA nggih. Bahasa Indonesia IPA, terus hari ketiga hari keempat, iya dilihat ada tanggal merah atau enggak? Enggak ada ya? Los. Tanggal 7. Mari matematika bahasa Jawa terus. Oh ya. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jangan, Jumat itu bukannya satu aja. SPDB-nya di hari Sabtu aja kok Senin. Karena kan Jumat waktunya sedikit gitu loh. Pas saya Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Berarti 10-11 dihapus Pak Al. Sabtu 1. Sudah? Nggak usah Pak, 10-11. Jadi cukup sampai tanggal 9 saja. Nah, ini kayak biasanya kami mohon panjenengan semua membuat kisi-kisi. Untuk Bu Nurul barangkali masih belum paham ya pembuatan kisi-kisi. Nanti Bu Nurul bisa sharing dengan guru-guru senior. Kalau sudah tidak ada pembelajaran, jenengan bisa sharing sama guru-guru senior. Siapa saja wes sampean tanyain, insya Allah mereka sudah paham semua. Jadi untuk Bu Nurul bisa tanya. Sampun? Oh iya, yang kedua soal itu linknya dimohon dimasukkan ke tim, G. Jadi tahu anak yang sudah mengerjakan dan belum mengerjakan. Maksudnya itu saya juga tahu gitu loh, bukan hanya wali kelas ataupun guru bidang studi saja yang tahu. Tapi saya juga mengetahui siapa saja yang sudah mengerjakan PTS itu. Jadi mohon linknya dimasukkan ke dalam tim.
sama saja, sama. Sama seperti jenengan kalau mengadakan ulangan harian. Ampun. Untuk Bu Nurul, mohon maaf karena Bu Nurul belum masuk dalam profil, jadi Bu Nurul bisa buka timnya Pak Yanuar. Nanti saya berikan emailnya Pak Yanuar sama apa namanya passwordnya. Jadi Bu Nurul soal PJOK-nya itu bisa dimasukkan ke timnya Pak Yanuar. Nanti Bu Nurul kalau bingung tim itu bentuknya yang kayak apa, besok kalau hari Senin atau Sabtu kita ketemu di sini, kita bisa apa namanya sharing seperti apa tim itu gitu. Ampun. Bu Nurul ada pertanyaan Bu Nurul? Kalau guru-guru yang lain saya anggap sudah paham. Barangkali Bu Nurul mau bertanya, monggo. Bu Nurul nang direk. Masalahnya ini enggak. Bu Nurul, halo, assalamualaikum. Bu Nurul, halo, lemes banget tak? Lanjut. Pak. Soal seperti biasanya, nggih. Bentuk AKM. Soal seperti biasanya berbentuk AKM. Yang mana, Pak? Pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, pembentukan, isian uraian. Ya, yang penting pilihan ganda kompleks sama pilihan ganda itu kan jadi satu. Tadi keluar sendiri. Saya pulang lagi. Bisa dilihat di layar, nggih, layarnya Pak Alawi. Ya Allah, yang berbawa sama Bisa di HP ku ya. Apa sih namanya? Nonton ini. Kalau screenshot maka pripun? Kalau kelas 1 Ya. sampai kelas 3 skornya Bacakan aja Pak Alawi yang ngetik. PG 3, PGK 3, JDH 4, isian 6, Oh, ini pinjam dompetnya. urean 9. Itu kelas 1 sampai 3. Untuk kelas 6, kelas 4 sampai kelas 6. PG 2, PGK 3, JDH 4, isian 4, urean 7. Oke. Itu paham tak itu? PG3, PG2. Mas ini takutnya ada yang belum paham gitu loh maksudnya.
bisa. Nanti kalau Bu Nurul bingungan dengan singkatan-singkatannya, nanti bisa sharing dengan guru-guru yang lain. PGK itu apa, JDH itu apa. Hanya malam. Jadi seringan aja. JDH itu jodoh. Oh iya. Isian, IS itu isian. UR itu uraian. Ya, nanti contoh-contoh soal-soal AKM bisa minta ke Bu Anil atau ke Bu Sur. Ataupun besok. Karena beliau berdua yang punya bank soal AKM. Bu Eva juga punya. Monggo. Kita lanjut ya. Sudah. Dari pot. Sampun, untuk PTS tidak ada pertanyaan ataupun juga tambahan dari para Dewan Guru. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kami mohon ketika PTS tidak ada pembelajaran. Akan tetapi siswa-siswi disapa lewat Zoom. Sambil diingatkan kepada siswa-siswi, walaupun PTS, LKS-nya tetap diselesaikan walaupun sedikit demi sedikit, biar tidak menumpuk sehingga yang mengerjakan ataupun yang menulis adalah orang tuanya. Supaya tidak terjadi seperti itu lagi, jadi sambil diingatkan setiap hari untuk LKS dicicil. Untuk masalah PTS sudah selesai. Sekarang kita menginjak ke PKG, Bapak Ibu. Untuk PKG guru, mulai kemarin kan saya sudah menyampaikan bahwa PKG guru sudah dibuka. Oleh karena itu, sebelum saya mengerjakan PKKS, itu Dewan Guru harus sudah mengerjakan PKG. Karena apa? Semua berkas yang saya upload itu adalah berkas Bapak Ibu ketika melaksanakan PKG. Jadi seperti RPP, KKM, silabus, dan teman-temannya, baik itu pengayaan, remedial, semuanya itu mohon untuk jadwal PKG yang sudah saya share, yang belum mengisi pembelajaran di grup WA, mohon segera diisi mata pelajaran apa, tema berapa, mohon segera diisi. Kemarin kayaknya PJO kan belum, Bu Nurul. Jadi Bu Nurul bisa lihat di mana itu namanya? Promis yang saya berikan kemarin, itu segera dibagi Bu Nurul, biar Bu Nurul bisa menentukan mata pelajaran yang di PKG-kan sesuai tanggalnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, segera mengumpulkan RPP dan juga silabus di Bu Anil. Oh ya, KKM-nya juga. KKM-nya juga ngumpulkan di Bu Anil. Jadi saya beri waktu hari Senin sudah selesai. Kan Minggu masih libur. Jadi untuk RPP sesuai dengan yang diterangkan Bu Ati di mana? Darussalam, nggih. Ada penilaian, ada rubrik soal, terus ada materi dan juga ada kunci jawabannya. Untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, seumpama itu disesuaikan dengan tujuan ya. Disesuaikan dengan indikatornya nggih Bapak Ibu, supaya nyambung apakah ini pembelajarannya berhasil atau enggak. Jadi tujuan, mohon maaf,
Untuk soal yang ada di RPP, itu pembuatan soalnya disesuaikan dengan indikator. Contoh, siswa paham atau mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, maka pertanyaannya adalah, apakah ciri-ciri makhluk hidup itu seperti itu? Jadi, indikator dan pertanyaan itu harus sesuai. Karena yang kemarin itu sempat tidak sama sehingga ditegur sama Bu Ati, ini kok bisa seperti ini gitu, dari mana? Jadi karena kita sudah salah, ya yang salah ini kita perbaiki lagi. Kan ini hanya satu pembelajaran saja, satu RPP saja. Jadi kami mohon hari Senin sudah dikumpulkan di Bu Anil, nggih. Untuk RPP silabus iya di print out, karena itu nanti saya jadi bukan hanya diupload, karena nanti itu saya apa itu namanya, saya jadikan satu arsipnya kepala sekolah, bahwa kepala sekolah sudah melaksanakan supervisi. Sampun, untuk PKG sampun, ada pertanyaan? PKG dibuka melalui akunnya Bu Zahro, okay, untuk semua guru. Akan tetapi untuk Bu Eva dan Bu Zahro mengerjakan PKG lewat akun saya. Sampun. Untuk Bu Nurul karena di profil itu Pak Yanuar, karena Pak Yanuar di situ bukan induk ya, ya bukan induknya, jadi tidak usah PKG, nggih. Untuk sementara ini Bu Nurul bebas tanpa PKG untuk sementara ini. Jadi yang melaksanakan PKG guru bidang studi itu guru agama, guru bahasa Inggris, sama wali kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. PJOK Prei Disik. Sampun? Sampun, Pak? Sampun. Untuk siswa, nik siswa, panjenengan kan sudah minta kakak nggih ke wali murid, ke siswa-siswi. Setiap wali kelas kan punya kakak. Jadi jenengan bisa saling melihat antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Tidak harus siswanya sendiri yang menilai, tapi bisa guru kelas 4 dinilai guru kelas 3, siswa kelas 3 atau dinilai siswa kelas 6. Jadi saling tukar. Jadi jenengan bisa melihat nik di kakak yang setelah dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Untuk kelas 1 sama kalau kelas 1 bisa nggak menilai gurunya? Kan nggak mungkin, nggih. Jadi kalau bisa penilaian itu diambilkan mulai dari siswa kelas 3 sampai siswa kelas 6. Nggih. Sampun, untuk PKG tidak ada pertanyaan? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya PKG. Dan jangan lupa nilai itu minimal baik, jangan cukup. Jangan A+, kepala sekolah gak boleh A+, gurune A+. Jangan A+, nggih, kalau B+ nggak apa-apa. Maksudnya itu nilai secara keseluruhan, bukan nilai perorangan. Kan kadang itu ada siswa menilai, oh Bu, saya ini nilainya A. Yo ojo A kabeh siswa nih. Bisa jadi ada yang B kan gitu. Nanti kalau sudah jadi satu penilaiannya, itu kan muncul nilainya, oh nilainya B plus, tidak apa-apa. Pokoknya jangan A plus atau A. Atau teman sejawat menilai, Bu, tak nilai A, ya nggak apa-apa. Kan tidak semua guru menilai A. Ada yang B, terserah. Tapi nanti ketika hasil akhir yang penting nilainya B. Kalau nilainya A, mohon jenengan konfirmasi ke saya. Bu Ella, saya ini kebanyakan, minta tolong dibukakan. Nanti saya bukakan, saya riset, nanti jenengan menilai, mengurangi maksudnya. Dalam. Kalau nilai jumlah nilainya disamakan dengan tahun kemarin gimana? Nggak apa-apa. Naik sedikit juga nggak apa-apa.
koma itu. Nggak apa-apa. Jadi ini ada pertanyaan Bu Aini, kalau nilainya sama dengan tahun kemarin gimana? Boten nopo-nopo. Dinaikkan sedikit nggih boten nopo-nopo. Asalkan jangan cukup. Sampun? Oh, barangkali kalau saya turunkan gimana? Nggih boten nopo-nopo, asalkan tetap baik. Jangan cukup, tetap baik. Oh, saiki aku ngajari males rek. Berarti aku nilaiku modon. Terserah jenengan wong yang menilai jenengan kok. Aslinya kan yang menilai guru PKG, Bu Zahro. Tapi nggak mungkin lah Bu Zahro menilai semua guru, banyak. Butuh waktu yang sangat-sangat itu. Jadi para dewan guru bisa menilai dirinya masing-masing. Guru bidang yang nilai Kenapa? guru bidang. Kenapa? Kita kan juga nilai murid sama wali murid. Iya, dilihat Bapak Ibu Dewan Guru, dilihat ya di sumatifnya itu. Sumatif itu kan ada teman sejawat berapa, terus siswa berapa, orang tua berapa, itu jenengan melihat di situ, nggih. Jadi kadang satu guru, maksudnya itu wali kelas, guru bidang studi, kadang tidak sama. Jadi mohon dilihat sendiri-sendiri. Kepala sekolah pun tidak sama jumlahnya. Ya, jumlah siswa yang muncul berapa, wali murid berapa, sama teman sejawat berapa. Jadi mohon dikontrol sendiri di sumatifnya, nggih. Lewat si Agusnya Bu Zahro maksudnya. Sampun? Sampun? Tidak ada pertanyaan? Untuk contoh soal AKM bisa jenengan lihat di grup WA, nggih. Yang belum paham, bagi yang sudah sangat pintar sekali, alhamdulillah bisa mengajari yang belum paham. Jadi sama-sama saling belajar, sama-sama saling mengingatkan, bukan bermaksud untuk menggurui dan bukan bermaksud untuk memojokkan, nggih. Sampun? Sampun. Untuk PKG. Terus untuk yang ketiga, kita evaluasi pembelajaran yang setiap hari kita laksanakan. Evaluasi. Ini sudah lama sejak siswa-siswi kelas 6 itu selesai apa itu namanya? Perpisahan. Itu tidak ada evaluasi sama sekali. Sehingga saya melihat banyak kemerosotan dan juga keteledoran. Ini bukan saya yang bilang keteledoran loh ya, Bu Zahro yang bilang. Banyak kemerosotan, banyak keteledoran dalam mengajar. Yang dalam artian apa? Sudah bosen melalui Zoom seperti itu. Nah, ini tatap muka pun juga masih ada banyak yang teledor. Aduh Bu, katanya Bu Anil, aku senengan Zoom, katanya Bu Anil. Walaupun Bu Anil tidak teledor, tapi Bu Anil itu apa ya, sambat. Nah, saya bilang Awal. tatap muka, daring minta tatap muka bingung lah, terus ya apa? Ya, Punya anak kecil. ya betul. Jadi untuk evaluasi pembelajaran ini, yang pertama dalam pembelajaran kami mohon, saya berharap sebagai kepala sekolah, nggih, saya berharap kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Saya tidak menyebut satu persatu, ini saya langsung saya plur semuanya, karena ini mengingatkan diri kita sendiri, saling mengingatkan, saling mengontrol, nggih. Jadi dalam pembelajaran lewat apa itu namanya, daring, saumpama, kami mohon panjenengan itu jangan ngawang kalau pembelajaran. Artinya apa ngawang itu? Walaupun Bu, siswa saya itu sudah punya buku semua. Enggak, paham. Saya tuh paham, siswa-siswa itu sudah punya buku. Tapi harapan saya, siswa itu memperhatikan pembelajarannya panjenengan lewat Zoom. Seperti itu. Jadi, memberikan materinya itu apa yang dibuka siswa. Contoh, saumpama. Kalau sekarang kita belajar fikih, pelajaran fikih, saumpama. Ya fikih, buku fikihnya itu monggo jenengan scan, jenengan masukkan ke Zoom. Jadi jenengan oret-oreten meriku, siswa jadi memperhatikan. Karena apa?
siswa itu tidak semuanya memperhatikan keterangannya guru. Pasti mereka itu kalau kita ngajar ngawang, siswa itu pastinya tola-tole ngomong dewe dolek panganan. Contohnya anak saya. Wis gak jauh-jauh, anak saya sendiri. Jadi saya itu getai terus. Lihat bukunya sampai gurunya ngomong halaman berapa tadi loh, seperti itu. Tapi kalau melihat ada di layar pembelajarannya, jadi anak tidak usah bertanya lagi, tinggal mencocokkan. Jret, dicocokkan. Oh ya, ini. Seperti itu. Jadi mohon materi dimasukkan juga ke dalam Zoom. Monggo jenengan scan boleh, jenengan buat suai boleh, monggo sak kerso. Yang penting dalam pembelajaran tadi tidak hanya bercakap-cakap saja dalam menerangkan ke siswa, seperti itu. Jadi ada materi yang diberikan ke dalam Zoom. Ini saya bicarakan, saya ungkapkan lewat evaluasi, karena ada yang komplain juga, bukan karena saya yang ngomong. Ada yang komplain WA dan juga ngomong langsung ke saya. Jadi kami harap kita saling memperbaiki. Karena apa? Yang pertama, kok nggak sesuai dengan apa yang diucapkan ketika rapat. Seperti itu. Jadi mohon antara kepala sekolah, guru itu ada kesamaan. Okay? Jadi itu harapan saya. Kalau merasa kesulitan memasukkan lewat Zoom, jenengan bisa minta ajari guru-guru yang bisa IT, bisa Pak Alawi, bisa Bu Anil, bisa Bu Vicky, monggo. Yang bisa busur, kalau busur saya lihat kan pakai suai. Saya nggak nanya busur, asli. Kalau busur saya lihat sendiri pakai suai. Jadi bisa busur juga. Iya, saya lihat sendiri. Jadi asli pakai materi kalau busur. Saya lihat sendiri. Jadi tidak ya kan saya tadi bilang apa? Bisa Pak Alawi, bisa Bu Anil, bisa Bu Vicky. Jadi tidak ngambang. Itu yang pertama. Pokoknya intinya satu, tidak ngambang. Walaupun siswa itu punya buku, jangan Pak, anak-anak buka, terus gurunya itu ngomong sendiri, mohon maaf, gurunya ngomong sendiri, siswanya akhirnya nggak buka bukunya, akhirnya apa? Tola-toleh sendiri, yo. Itu yang saya tahu gitu. Tapi bukan anak saya saja, saya melihat sendiri. Jadi bukan hanya saya sendiri, bukan anak saya saja. Saya juga pernah mengikuti pembelajarannya Bu Zara, juga pernah. Jadi bukan hanya anak saya. Ini saya ungkapkan sesuai yang saya lihat. Saya pernah melihat pembelajarannya Pak Alawi dari awal sampai akhir kelas 1 itu saya sepakat dengan pembelajarannya Pak Alawi. Saya sendiri sangat cocok. Ojo gede kupingnya Pak Alawi. Jadi itu saya cocok dengan pembelajarannya Pak Alawi. Jadi dibuka, dioret-oret di situ. Jadi walaupun menulis Pak Alawi menuliskan juga diketik, pakai ketikan Pak Alawi. Jadi anak itu terus paham, memperhatikan. Seandainya yang ketinggalan, siswa itu bisa melihat di layar. Jadi nggak ngawang, gurunya ngomong, sing endi saya, iku mau sing endi, bukan begitu. Jadi melihat di layar, oh iya itu loh guruku sik untuk halaman iki. Jadi bisa menyamakan. Jadi nggak ngawang, itu yang saya maksud. Jadi monggo kita perbaiki bersama-sama seperti itu. Karena apa? Wis merasa bosan ya dengan Zoom terus. Jadi terus akhirnya halah wis saenake sak karepe gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kalau panjenengan itu mengirimkan video tutorial, monggo video ini panjenengan piyambak. Jangan video yang ada apa itu namanya? Logonya ya logo sekolahan lain seperti itu. Jadi pakai videonya yang kalau mau pakai videonya orang lain, video tutorial orang lain, jangan mencari yang ada logonya atau embel-embelnya sekolah lain. Kita nggak enak dengan wali murid seperti itu. Oh berarti gurunya nggak mampu kan gitu. Kok nggak habis sekolah liya? Nah, kan seperti itu benar. Karena apa? Kita itu mengajar itu kayak di apa ya? Kayak di mata-matai lah intinya gitu. Kasarannya lah ya, saya ngomong mata-mata. Jadi kita mengajar tuh kayak di mata-matai sama wali murid itu karena memang kita pembelajaran secara langsung
wali muridnya juga ikut sekolah gitu, bukan hanya anak, wali murid juga ikut sekolah. Jadi kami mohon sama-sama saling apa ya, menjaga apa itu namanya, ya untuk kebaikan dan juga untuk apa ya, para dewan guru itu loh.